Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, tersembunyi sebuah bangunan yang menyimpan banyak cerita horor. Di balik gemerlapnya gedung-gedung tinggi dan kehidupan perkotaan yang sibuk, terdapat juga beberapa tempat angker yang menyimpan misteri dan cerita menyeramkan. Misteri dan sejarah Toko Merah di Kota Tua. Toko Merah, yang terletak di kawasan Kota Tua, merupakan bangunan yang artistik dengan arsitektur khas Tionghoa dan dominan dengan warna merah. Bangunan ini memiliki sejarah panjang yang melibatkan beberapa pemilik dan peran yang berbeda. Toko Merah awalnya adalah kediaman para tokoh penting di Batavia pada tahun 1730, termasuk Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Pada periode 1768-1808, bangunan ini diubah menjadi hotel khusus para pejabat. Setelah berganti kepemilikan beberapa kali, Toko Merah direstorasi pada tahun 2012 dan saat ini digunakan sebagai tempat pameran dan konferensi. Bangunan ini memiliki banyak ruangan, termasuk 16 lantai di lantai dasar, 8 lantai di bagian utara, dan 8 lantai di bagian selatan. Toko Merah selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang tertarik melihat keindahannya dan mengambil foto di dalamnya. Namun, di balik kecantikan bangunan ini, terdapat cerita mistis yang tersebar di kalangan warga. Menurut sejarah, Toko Merah diberi nama setelah kejadian geger pecinan yang menyebabkan ribuan korban. Bangunan ini diketahui pernah menjadi tempat pembantaian etnis Tionghoa, dengan mayat-mayat yang terbuang di sekitar kali besar, yang membuat air kali tersebut berwarna merah. Selain itu, diceritakan bahwa bangunan ini digunakan untuk menyiksa para gadis. Warga sekitar sering mengalami pengalaman mistis, seperti terdengarnya teriakan dan tangisan wanita pada malam hari, suara langkah prajurit, penampakan sosok wanita bergaun putih panjang, serta penampakan wanita dari jendela. Masyarakat percaya bahwa Toko Merah menyimpan misteri yang belum terungkap di Kota Tua. Letaknya yang berada di Jalan Kali Besar Barat nomor 11, Tambora, Jakarta Barat sering membuat orang merinding saat melewatinya. Dinding bangunan yang berwarna merah menjadi ciri khas dan memberikan julukan Toko Merah. Seiring perjalanan waktu, bangunan ini memiliki peran yang beragam, termasuk menjadi kantor bank dan kantor BUMN setelah kemerdekaan Indonesia. Toko Merah saat ini menjadi tempat wisata yang populer di Kota Tua, dengan fungsi sebagai gedung pertemuan dan galeri komersial. Namun, legenda dan misteri seputar Toko Merah terus diceritakan secara turun-temurun. Selain cerita pembunuhan etnis Tionghoa dan pemandangan kali besar yang konon penuh darah, juga terdengar suara langkah prajurit, jeritan perempuan meminta tolong, serta keberadaan banyak burung di sekitarnya. Dengan segala keindahannya, Toko Merah tetap menarik minat pengunjung sambil mempertahankan aura misteriusnya yang tak terpecahkan di Kota Tua. Kisah mengerikan di balik Taman Langsat Majestic, spot instagenik yang dipenuhi misteri. Taman Langsat Majestic, sebuah spot instagenik di Jakarta, ternyata memiliki cerita mistis dan keangkeran yang menyeramkan. Meskipun terletak di kota yang sibuk, taman ini memiliki pesona alami dengan pepohonan hijau yang rindang, menciptakan suasana sejuk dan nyaman seperti di kampung halaman. Selain sebagai tempat penampungan bibit pohon dan penyuluhan tentang tanaman, taman ini juga memiliki hidden park yang menarik. Di sini, pengunjung sering menghabiskan waktu untuk berpose dan berfoto di berbagai spot cantik seperti selebritas. Ada juga jogging track, lapangan tenis, taman bermain, dan kolam teratai dengan aliran sungai di dekatnya. Jembatan ala Belanda juga menjadi latar belakang yang instagramable untuk foto Anda. Namun, di balik keindahan ini, terdapat kisah mistis dan gangguan makhluk halus yang dirasakan oleh pengunjung dan masyarakat. Konon, hal ini disebabkan oleh jarangnya penggunaan taman oleh warga setempat. Taman Langsat Majestic, yang terletak di belakang Pasar Burung Barito, seringkali menunjukkan sisi angker pada malam hari. Beberapa penampakan makhluk halus seperti kuntilanak di pepohonan taman telah terjadi. Pada pukul 19.30 WIB, suasana sekitar taman menjadi sepi, hampir tidak ada orang yang berjalan di area taman kecuali kendaraan bermotor yang masih melintas. Kisah mengerikan taman ini sangat terkenal di Jakarta dan sekitarnya. Seorang tukang kebun yang bekerja di Taman Langsat Majestic selama 15 tahun, bernama Suryadi, menceritakan pengalamannya dengan cerita mistis. Ia menceritakan tentang kunjungan sekelompok mahasiswa yang penasaran dengan keangkeran taman tersebut. Saat mereka memotret di pohon beringin yang dianggap sebagai spot paling angker, tiba-tiba semua ponsel dan powerbank mati pada pukul 12 malam. Selain itu, Suryadi juga mengaku pernah mendengar suara tangis seperti kuntilanak. Ia bahkan melihat kuntilanak 2 kali, dengan rambut panjang dan gaun putih yang menangis di atas pohon beringin.
Pohon beringin ini dikatakan sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk halus paling kuat di Taman Langsat. Bahkan, acara televisi horor pernah gagal merekam suasana malam di taman ini karena kamera mati dengan cara misterius. Pada tahun 2014, film horor berjudul Taman Langsat Majestic dirilis yang mengangkat keangkeran taman ini. Misteri Menara Saidah, tempat yang menyeramkan dan membuat merinding. Menara Saidah menjadi sorotan netizen belakangan ini. Kisah-kisah mistis seputar Menara Saidah viral dan tersebar luas di media sosial. Bagi penduduk Jakarta, pemandangan gedung mengerikan yang terbengkalai di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, sudah tak asing lagi. Bangunan yang terkesan angker dan horor ini resmi ditutup untuk umum pada tahun 2007 karena dugaan kemiringan pada struktur bangunan yang berpotensi membahayakan keselamatan. Meski tampak mewah dan bergaya klasik, citra horor dan angker tetap melekat pada Menara Saidah. Menara Saidah Jakarta juga terkenal dengan beberapa kisah mistis yang menarik minat sutradara film horor, bahkan dijadikan latar film horor pada tahun 2015. Berikut adalah beberapa kisah misteri yang terkenal di Menara Saidah Jakarta. Lampu sering menyala sendiri. Lampu yang sering menyala sendiri merupakan kisah paling populer di Menara Saidah. Meskipun bangunan ini telah lama terbengkalai dan tidak berpenghuni, tetapi warga sekitar sering melihat lampu menyala di beberapa lantai pada malam hari. Meski petugas keamanan yang menjaga bangunan tersebut bersaksi bahwa tidak ada lampu yang dinyalakan, masyarakat tetap menganggapnya sebagai kisah horor. Beberapa orang bahkan menghubungkannya dengan sekte sesat atau keberadaan setan. Penampakan wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah menjadi penampakan misterius yang terkenal di Menara Saidah. Beberapa warga sekitar mengaku melihat wanita berbaju merah di salah satu lantai Menara Saidah. Ada cerita seorang satpam yang melihat wanita berbaju merah memintanya untuk mengantar ke lantai 14, tetapi sosok tersebut tiba-tiba menghilang. Suara tangisan di basement. Suara-suara aneh seperti tangisan, permintaan tolong, dan tertawa sering terdengar dari basement Menara Saidah. Hal ini membuat orang-orang takut dan menghindari area tersebut. Beberapa orang percaya bahwa basement tersebut merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus atau hantu penunggu Menara Saidah. Sosok penunggu lift. Lift di Menara Saidah terkenal karena bergerak sangat lambat. Ada cerita bahwa lift tersebut dihuni oleh sosok hantu atau makhluk halus. Seorang pegawai pernah mengalami kejadian saat pintu lift sulit tertutup dan lampu meredup. Ia memutuskan untuk naik tangga darurat dan menemukan lift kosong dan terbuka di setiap lantai yang dilaluinya. Orderan misterius kepada ojol. Para pengemudi ojek online, ojol, mengaku pernah mendapat orderan misterius dari dalam lobi Menara Saidah di malam hari. Mereka menerima orderan pengiriman paket meskipun gedung tersebut sudah tidak beroperasi. Fenomena ini menjadi misteri dan menyebabkan kehebohan di kalangan pengemudi ojol dan masyarakat. Kisah-kisah misteri Menara Saidah ini menghebohkan dunia maya belakangan ini. Cerita urban legend ini telah menjadi rahasia umum di kalangan pencinta kisah misteri. Apakah Anda pernah mengalaminya?